kita pasar baru udah komunitas. Ntar yang ada mana lagi sih? Nah begitu di terminal lagi. Apa? Kalau lupa mah repot kita. Mau dijual mahal itu digas Ibu saudara, selamat pagi, selamat tahun baru. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mendapatkan semua bangkit berdiri. Ajar Engkau Tuhan, ajar Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu di tahun lalu ya Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, ucapkan terima kasih kepada saudara. Karena Tuhan memang begitu baik dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Biarlah sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap
Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Siapa puji nama Tuhan hari ini? Haleluya. Kita akan tiba saatnya.
akan segala kemurahan dan kebaikan-Mu, dan kami menaruh pengharapan besar terhadap janji-Mu di tahun 2025 ke depan. Sebagaimana tuntunan kasih-Mu menyertai kami, kami terlalu percaya kasih Tuhan juga yang akan menyertai kami dan memampukan kami untuk kami melewati hari-hari yang harus kami alami. Itulah sebabnya firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar, jadikan ini pijakan bagi kami, menjadi dasar bagi kami untuk bertindak, untuk bersikap, sehingga kami sesuai dengan tujuan dari Tuhan. Berkati waktu pemberitaan firman-Mu ini, pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat bagi Tuhan, dan setiap kami yang mendengar dan menerimanya diberkati oleh Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Baik, puji Tuhan. Baru 8 jam 30 menit ya, kita masuk di tahun yang baru. Tadi saya tanya kepada beberapa rekan-rekan, saya tanya, Pak Eko tidur jam berapa? Jam 3. Saya tanya kepada Bapak Alam, Pak Alam tidur jam berapa? Jam 3 baru pada tidur. Adik jam 3 lagi selain Pak Alam dengan Pak Eko? Iya, Pak Novianto, Bapak Adi Naibaho, jam 3 baru tidur. Saya bilang, setelah ibadah kami dengan istri sudah tidur. Saya tidak tahu ada petasan gitu, lewat semua gitu bablas. Tapi paling tidak kita menghargai setiap karya Tuhan atas waktu dan hari yang Tuhan beri bagi kita ya. Saya percaya tahun 2024 kita sudah lalui dengan baik, dan percayalah tahun ini pun kita akan lalui bersama dengan Tuhan dengan baik pula tentunya. Mari kita mendasari setiap pijakan hidup kita di tahun yang baru bersama dengan Tuhan tentunya dari Matius pasal yang kedua ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-12. Mari kita baca ayat ini bersama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayat ini menjadi tema persekutuan gereja-gereja Indonesia 2 tahun yang lalu. Dan memang Bapak Ibu Saudara, terlepas dari peristiwa besar yang dialami oleh para Majus, ada satu sisi yang juga perlu kita cerna dengan baik. Bagaimana selanjutnya mereka menjalani hari-hari mereka, bagaimana mereka harus menjalani hari yang baru bersama dengan Tuhan itu. Sebab Bapak Ibu Saudara, kecenderungan kita sebagai manusia, kita itu mudah terhipnotis, kita itu gampang ikut serta, kita itu mudah terpengaruh oleh situasi yang gempar pada saat terjadi.
Tapi kalau kita membaca Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12, terlepas dari peristiwa besar yang dialami oleh para Majus itu, serta proses demi proses yang dialami oleh mereka, mari kita bersama memikirkan tentang apa yang mereka lakukan berikutnya. Sebab ini menjadi lebih penting, Bapak Ibu Saudara. Nah, euforia tahun baru itu hanya sesaat. Saya mendengar di tempat ini tidak lebih dari setengah jam, ya. Petasan itu dikumandangkan, dibakar ke langit. Tetapi yang lebih penting adalah bukan euforia di mana bunyi petasan itu diperdengarkan, tapi bagaimana kita menjalani hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Itu menjadi lebih penting. Sebab ada kalanya sedikit sekali kita memikirkan tentang apa yang akan kita kerjakan, tentang apa yang akan kita lakukan, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berperilaku di dalam dunia ini. Beberapa kali sering kayak kalau nyapu membersihkan halaman dengan Bapak Husin, kami selalu lihat begitu, ada mendung yang begitu tebal. Pak Husin selalu tanya, "Oh, hujan enggak ya?" Saya bilang, "Udah hujan di sana." Gitu. Tapi nyatanya dalam hitungan menit, tidak terlalu lama, ada angin besar. Lalu prediksi saya tentang hujan yang turun itu nihil. Gitu. Dan lihat Bapak Ibu Saudara, perubahan itu begitu cepat kita perhatikan hari-hari ini. Alkitab kan menegaskan begini, kamu rupa-rupa cuaca tahu membedakan. Kalau ada mendung pasti akan hujan. Tapi Tuhan Yesus katakan rupa-rupa zaman kamu tidak bisa melihatnya. Maksud saya adalah begini, kenapa itu terjadi? Karena kita itu gampang sekali terhipnotis oleh sesuatu yang terjadi begitu. Dan kita sulit untuk menjalani hari-hari ini. Kenapa? Karena perubahan-perubahan itu begitu cepat. Sulit bagi kita untuk memprediksi akan seperti apa. Seperti yang biasa kita dengar, prediksi entah itu paranormal, entah itu politikus, entah itu ahli nujum dan seterusnya. Mereka akan memberikan prediksi-prediksi sesuai dengan kompetensi mereka. Dan mereka katakan tahun 2025 ini tidak akan lebih baik dari tahun 2025. Perpajakan, terus semua barang-barang itu naik. Berapa persen Pak naiknya sekarang? 12%. Orang yang susah semakin susah. Tidak hanya untuk orang yang susah, tapi untuk orang yang punya, orang yang kaya pun mengalami hal yang sama. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita memfokuskan hanya kepada kesulitan, kesusahan, maka kita akan menjadi orang-orang yang takut, menjadi orang-orang yang khawatir. Kenapa? Karena memang kenyataannya kita itu tidak punya gambaran yang lengkap tentang hari-hari yang akan kita jalani.
begitu suram. Saya mendengar Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang punya perusahaan, mereka katakan sulit untuk mengembangkan perusahaan, itu sulit. Tapi saya mau katakan begini, terhadap segala kemungkinan, termasuk gejolak, termasuk proses-proses kehidupan yang menyertai kemudian, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kalau Tuhan bersama dengan kita, justru saat inilah akan menunjukkan betapa anak-anak Tuhan itu akan tetap ada di atas. Bapak Ibu Saudara yang hadir semalam, dengar kesaksian-kesaksian mereka, luar biasa. Tuhan angkat, Tuhan tempatkan mereka. Semua mereka katakan karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan dari Tuhan. Nah, dari ayat 12, ayat 1 sampai ayat 12 dari Matius pasal 2 ini, mari kita belajar dari cara hidup para Majus. Meskipun sulit bagi mereka juga untuk memprediksi kebaikan ke depan. Dan bersamaan dengan itu ada proses hidup yang harus mereka lalui, yaitu pemimpin, penguasa yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang yang bernama Herodes. Yang pertama dari ayat 1 dan ayat yang kedua, saya baca demikian. Ayat 1 dan ayat yang kedua dari Matius pasal yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, ayat 2, dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Para Majus ini, Bapak Ibu Saudara, setelah mendengar, setelah mengamati peristiwa yang terjadi sesuai dengan apa yang mereka mengerti, ayat 2 jelas, mereka bertanya-tanya. Artinya ada satu usaha yang mereka lakukan untuk mendapatkan apa yang mereka prediksi, apa yang mereka mengerti tentang seorang Mesias, tentang seorang raja yang baru lahir itu. Kita tidak membicarakan bagaimana pengorbanan mereka. Kita tidak usah tahu, mengerti seberapa banyak yang mereka keluarkan untuk mereka menemui bayi itu. Tetapi yang jelas dari ayat 1 dan ayat yang kedua, para Majus itu adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Saya hanya ingin sampaikan begini. Orang yang mencari Tuhan itu mereka mengorbankan banyak hal. Mereka harus mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, mengorbankan materi termasuk di dalamnya. Dan itu dilakukan oleh para Majus. Itu berarti bagi para Majus, Tuhan saja yang menjadi sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Itu berarti
Tuhan itu menjadi satu andalan mereka. Itu sebabnya mereka tidak menyerah terhadap semua proses yang menyertai pencarian kepada Tuhan itu. Mereka mempergunakan semua potensi hidup mereka untuk mencari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang ditunjukkan oleh firman Allah tentang cara hidup para Majus di dalam lika-liku hidup yang begitu kompleks. Mereka mencari Tuhan. Ada di antara Bapak Ibu yang masih sakit, badannya yang kurang sehat, tetapi Bapak Ibu bisa datang beribadah kepada Tuhan. Ibu Nina baru kemarin sakit, didoakan oleh Ibu Gembala karena kram perut. Beliau bisa hadir hari ini. Saya yakin beliau belum sehat total. Dan masih ada di antara kita yang mungkin dalam kelemahan tubuh, tapi kita menyemangati diri untuk datang mencari Tuhan. Dan itu adalah langkah awal yang baik, seperti yang dilakukan oleh para Majus. Mereka adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Berapapun harga, berapapun nilai yang harus mereka bayar, mereka rela melakukan hal itu. Dan Alkitab menyatakan, barang siapa yang mencari Tuhan, mereka pasti akan menemukan Tuhan. Nyatanya, dari negeri Babel, dari negeri timur yang begitu jauh, para Majus ini mengkonsentrasikan diri untuk mencari Tuhan, dan pada akhirnya mereka menemukan. Satu ayat yang tercatat di dalam Yeremia pasal 29. Yeremia 29 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuat kamu. Ayat ini mengkonfirmasi kebenaran bahwa kalau kita mencari Tuhan, kita pasti akan menemukan Tuhan. Kata kuncinya adalah mari cari Tuhan dengan segenap hati. Cari Tuhan dengan segenap hati. Saya punya dua anak yang berbeda. Loren itu kalau belajar gak fokus dia. Kalau online itu yang penting dinyalakan supaya absennya itu diperhitungkan nanti. Sama seperti Ibu Gembala, nggak susah konsentrasi. Kuliah duduk bareng dengan saya, ya memang cara
beliau belajarnya begitu. Tapi anak saya yang kedua, Jim ini beda. Dia lebih fokus gitu. Dia lebih fokus. Apa yang dia senangi, dia akan kejar. Beda. Saya hanya mau katakan begini, kalau kita mau mencari Tuhan dengan segenap hati, kita pasti akan menemukan Tuhan. Lihat, di balik perjumpaan dan pertemuan dengan Tuhan yang dialami oleh para Majus itu, Alkitab berkata dalam ayat 10, mereka pulang, mereka pergi sangat bersukacita. Tapi lihat di dalam ayat ini, ada sebuah perjanjian yang begitu luar biasa, dilekatkan kepada mereka yang mencari Tuhan dengan segenap hati dan menemukan Tuhan itu. Yang pertama, ia akan dipulihkan keadaan hidupnya. Aku akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa di tempat kemana telah dicerai-beraikan oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji, ia akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Ini bicara tentang pemulihan. Ini bicara tentang berkat yang menyertai pencarian Tuhan dengan segenap hati. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati, dia tidak memusingkan dengan kesulitan. Ia tidak memusingkan dengan seberapa banyak modal yang harus dia keluarkan. Ia tidak mau peduli, karena apa? Bagi para Majus, menemukan Tuhan itu sebuah harta yang tidak ternilai harganya. Dan seharusnya bagi kita, menemukan Tuhan itu harganya begitu dahsyat, tidak ternilai. Tahun baru ini dengan kesuraman prediksi ke depan, mari kita cari Tuhan dengan segenap hati. Cari Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita menemukan Tuhan dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, Tuhan akan pulihkan seluruh hidup kita. Amin. Yang kedua, dari ayat 9 dan ayat yang ke-10, Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Apa yang dilakukan oleh para Majus yang menjadi contoh arahan bagi kita untuk kita bertindak di tahun yang baru itu, dari ayat yang ke-9 begitu jelas. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka. Artinya para Majus telah menerima satu petunjuk. Ada petunjuk arah di mana ia harus berjalan. Ia harus melangkah. Bapak Ibu Saudara, entah kita sadari atau tidak, sebenarnya Tuhan itu telah mengatur hidup kita sedemikian rupa, dan ia memberi petunjuk-petunjuknya
kepada kita. Pernah saya saksikan di tempat ini. Waktu itu saya pengen beli kasur ya, ke Kota Bumi. Ibu Gembala bilang begini, kemana? Ayo kita ke Kota Bumi. Saya tidak kasih tahu maksudnya, tapi saya bonceng si Floren waktu itu sama Ibu Gembala. Nah, setelah di tengah jalan saya tunjukkan gitu tujuan saya. Kita mau beli kasur, karena kasur itu kami cuma punya satu. Nggak buat si Jin, buat Floren waktu itu. Rencananya buat Floren ke Kota Bumi. Nah, memang pada waktu itu di depan Sabar Subur itu masih ada pembatas. Pembatas itu sampai di depan BCA itu pembatasnya. Nah, karena tempatnya itu ada di sebelah sana, jadi saya lawan arus supaya lebih cepat. Masalahnya di depan kami itu juga ada seorang anak laki-laki yang mengendarai motor, di belakang ada ibunya. Entah ada masalah apa, rupanya anak yang membonceng itu diomeli sepanjang jalan oleh mamanya. Ibu Gembala itu bilang begini, awas, hati-hati, awas. Santai saja. Seperti saya sering bilang begini, dia kan ada yang nyetir gitu. Nah, tiba-tiba di depan itu pras gitu tabrakan. Yang saya pernah cerita, kaki saya dijahit sekitar 10 atau 15 jahitan itu, yang jarumnya putus semua dari yang kecil sampai yang besar. Ibu Gembala jauh-jauh bilang, jangan, nanti saja, kita belum punya uang. Nanti saja. Saya paksakan diri gitu. Coba kalau saya dengar-dengaran. Masalahnya kami kan sebagai laki-laki berjalan berdasarkan logika. Saya butuh kasur gitu. Tapi masalahnya seorang wanita intuisinya itu tinggi, jangan. Ditanya kenapa jangan? Gak tahu, yang penting jangan saja. Sementara kami pria itu butuh alasan yang logik, alasan yang masuk akal. Saya tidak mendapatkan alasan itu, saya memaksakan diri. Dan akhirnya terjadilah peristiwa yang tidak kami harapkan. Nah, sebenarnya Tuhan telah memberikan petunjuk kepada saya melalui Ibu Gembala. Karena saya kurang peka terhadap arahannya, saya harus mengalami satu kondisi yang tidak saya harapkan itu. Nah, ini contoh yang sederhana bahwa sebenarnya di dalam hidup kita itu Tuhan telah memberikan petunjuk, Tuhan telah memberikan arahan melalui firman-Nya. Kapan kita perlukan itu? Saat kita ada di persimpangan jalan itu, di mana sulit bagi kita untuk menentukan pilihan, mau terus, mau ke kanan atau ke kiri, atau kita mau mundur. Itulah yang seringkali kita lihat sebagai ujian iman itu. Kita mau mengikuti hati nurani perasaan kita sendiri, atau kita mengikuti petunjuk dan arahan Tuhan. Kalau kita mau dengar petunjuk dan arahan Tuhan, kita pasti akan sampai kepada tujuan. Tapi kalau kita mengikuti perasaan kita, kalau kita mengikuti hati nurani kita sendiri, kalau kita mengikuti hikmat manusia,
kita pasti akan lebih banyak mengalami kegagalan demi kegagalan. Contoh yang luar biasa yang ditunjukkan oleh para Majus adalah bahwa mereka mengikuti petunjuk dari Tuhan. Bukankah di dalam kekristenan kita sebagai orang percaya, kita ini sudah punya rambu-rambu kan? Kalau waktu rambu lampu merah itu kita harus berhenti. Kalau kuning itu kita waspada, hati-hati. Persoalannya lampu kuning itu kita jadikan kesempatan untuk semakin menancap gas. Padahal lampu kuning itu hati-hati, sebentar lagi berhenti. Lampu hijau baru jalan. Itu rambu-rambunya Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup kita sebagai orang percaya pun demikian. Tuhan memberikan petunjuk arahan kepada kita. Disitulah kita harus ikut. Kenapa Bapak Ibu Saudara Petrus itu ragu-ragu lalu tenggelam? Karena ia tidak hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan. Seandainya saja Simon Petrus itu tunduk kepada arahan petunjuk dari Tuhan, ia akan tetap ada di atas air berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi oleh karena gelombang, oleh karena angin itu yang mempengaruhi hidupnya, tidak fokus kepada petunjuk Tuhan, maka yang terjadi adalah Petrus harus mengalami kegagalan untuk sesaat lamanya. Pertanyaan yang sering kali muncul, kenapa kita harus mengalami gagal sementara Tuhan telah memberikan petunjuk kepada kita? Seperti yang kita dengar hari-hari ini, kalau ada jalan yang sulit, kenapa harus ada jalan yang lurus? Selagi jalan bisa dibengkok-bengkokkan, kenapa harus lurus? Seperti inilah nilai kehidupan di dalam dunia ini. Kita gagal terus, jatuh terus. Padahal sering jatuhnya kita itu karena kita tidak mengikuti petunjuk dari Tuhan. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh para Majus itu. Di depan itu ada petunjuk arahnya, ada bintang yang akan membawa mereka ke satu tujuan yang mereka ingin capai. Hari ini biarlah arahan dan petunjuk Tuhan itu selalu kita pikirkan dalam hidup kita, sehingga kita tidak meraba-raba di dalam menjalani tahun yang baru ini. Dan yang terakhir, ayat yang ke-12, ayat yang kita baca tadi bagian pertama, saya ulangi sekali lagi. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yang ketiga adalah pelajaran penting dari para Majus untuk memasuki tahun yang baru, bahwa Tuhan menunjukkan kepada para Majus apa yang harus mereka lakukan. Ingat Bapak Ibu Saudara, perjalanan yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka dibawa keluar dari Mesir. Tuhan selalu menunjukkan jalan mana yang harus mereka lalui.
Kapan saatnya mereka harus berkemah, harus berdiam diri, harus beristirahat. Kapan saatnya mereka harus berjalan. Tuhan menunjukkan jalan apa yang harus mereka lakukan. Saat mereka mengalami rasa haus dan lapar, Tuhan memberi tunjuk jalan apa yang harus dilakukan dalam situasi itu. Saat mereka menghadapi musuh, Tuhan memberi petunjuk jalan kepada mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Jalan mana yang harus mereka lalui? Saya hanya mau katakan begini. Tuhan selalu menunjukkan jalan kepada kita. Jalan mana atau apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Persoalannya adalah Bapak Ibu Saudara, seringkali ego kita, pemahaman kita tentang masalah, tentang kesulitan itu yang mendominasi. Sehingga kita jarang memberikan ruang, kita jarang memberikan waktu untuk Tuhan terhadap petunjuk apa yang harus kita lakukan. Kita lebih mementingkan kepintaran kita. Kita lebih mementingkan ilmu yang kita peroleh. Tetapi tidak bagi para Majus. Bagi mereka, perjalanan yang mereka jalani adalah karena Tuhan. Konsep dan nilai inilah Bapak Ibu Saudara yang coba harus kita pikirkan hari-hari ini. Apakah jalan yang saya lalui itu petunjuk dari Tuhan atau bukan? Persoalannya adalah sensitivitas kita terhadap jalan Tuhan itu mulai kebal. Kita itu seringkali baal terhadap petunjuk Tuhan. Apa yang harus dilakukan menurut petunjuk Tuhan itu? Kita seringkali baal. Karena itulah mengapa kita harus jatuh bangun terus. Saya terlalu percaya kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati, mengikuti arahan dan petunjuk Tuhan. Kalau saja kita menunjukkan apa yang harus kita lakukan, karena Tuhan telah menunjukkan jalan arah itu kepada kita. Kalau kita mengikuti petunjuk Tuhan itu, pasti kita akan melalui tahun ini dengan baik bersama dengan Tuhan. Dan saya berharap 31 Desember 2025 ada kesaksian-kesaksian yang hebat, yang luar biasa, yang menggugah keimanan kita, sehingga menjadi pembukti bahwa saat kita mencari Tuhan, saat kita mengikuti arahan dan petunjuk dari Tuhan, saat kita melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan arahan Tuhan, maka pemulihan berkat Tuhan akan menjadi kesaksian yang nyata di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Mari bersama kita akan bernyanyi satu pujian kepada Tuhan sebagai bentuk respon tanggapan kita terhadap firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Dan mari kita jemaat Tuhan, kita persiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita awali hari ini bersama dengan Tuhan, dan izinkan penyertaan Tuhan itu
yang mengkondisikan hidup kita sehingga kita dapat melalui hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, tetapi dengan petunjuk dan arahan Tuhan kita akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini, mari kita memperhadapkan diri dan hidup kita kepada Tuhan. Sungguh saya mau katakan, dengan kekuatan kita, dengan hikmat manusia kita, dengan kemampuan kita yang penuh keterbatasan ini, tidak akan mungkin kita sanggup melalui hari-hari kita ke depan. Ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati dan kita menemukan Tuhan, dengan kita hidup menurut petunjuk dan arahan Tuhan, dengan kita mengikuti arahan dari Allah apa yang harus kita lakukan, maka kita akan menjalani tahun 2025 ini dengan baik. Karena Tuhan yang beserta dengan kita. Mari kita awali tahun yang baru ini dengan hidup yang baru, di mana Kristus yang telah mati di kayu salib telah menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang baru. Dan mari kita hidupi tahun yang baru dengan hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Dan kita akan nikmati pembelaannya. Perjamuan kudus yang sebentar kita akan adakan, biarlah ini menjadi satu tonggak sejarah bagi kita, pengingat yang begitu baik bahwa ada Tuhan yang telah siap sedia untuk menopang dan menolong kita, dan Ia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita dapat menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan untuk bersama maju ke depan. Dan mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hidup kita untuk makan sehidangan dengan Tuhan, untuk mengawali tahun yang baru
tahun rahmat Tuhan, tahun kemurahan Tuhan yang akan dilimpahkan bagi kita. Bersama dengan pelayan-pelayanmu, bersama dengan jemaatmu, gereja Tuhan di tempat ini, kami menengadahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, tanda bahwa kami penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Apalagi untuk menjalani tahun yang baru dengan segala prediksi yang menakutkan di depan kami. Tidak lain, tidak bukan, dengan cara kami mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan cara kami mengikuti petunjuk Tuhan, dengan cara kami melakukan apa yang Engkau berikan kepada kami, maka kami akan sampai kepada tujuan seperti yang Engkau kehendaki. Dan apabila sebentar kami akan makan minum perjamuan kudus ini, biarlah ini menjadi penggairah, menjadi penyemangat bagi iman percaya kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah mengorbankan dirinya bagi kami untuk kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Karenanya layakkan kami, berikan kepada kami hati yang haus dan lapar akan Engkau untuk menikmati perjamuan yang kudus ini. Layakkan kepada kami, sucikan, kuduskan kami, agar perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi hidup kami. Pelayan-pelayan perjamuan yang telah mempersiapkan diri, Engkau berkati hamba-hamba-Mu, dan setiap tangan yang mengambil dengan iman dan percaya, bubuhi berkat atasnya, sebab ada kemenangan, ada sukacita yang Kau sediakan bagi kami. Kami lakukan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya teramat mulia. Kita naikkan pujian ini. Oh
tangan kananmu. Roti yang kita pegang adalah melambangkan tubuh Tuhan, tubuh yang terpecah-pecah oleh karena pelanggaran dan kesalahan kita. Tubuh itulah yang diberikan kepada kita untuk menyempurnakan segala kehidupan kita yang penuh dengan cacat celah itu. Ia rindu untuk memulihkan setiap kita. Ia rindu untuk menguduskan dan menyucikan kita, agar kita menjadi umat yang berkenan dan layak di hadapannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan yang berisi air anggur adalah melambangkan darah Tuhan. Darah yang mengalir oleh karena dera dan aniaya, oleh karena cambuk yang begitu menyiksa itu. Darah yang mengalir, yang membasahi bumi. Darah itulah yang menyucikan segala pelanggaran dan kesalahan kita. Darah itulah yang memulihkan kita. Biarkan darah itu bersatu di dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi tubuh yang berkenan dan berlayak di hadapannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya, Engkau baik. Engkau
2025 ini. Kami tahu janji firman-Mu iya dan amin. Ketika kami mencari Tuhan dengan segenap hati, ketika kami mengikuti petunjuk dan arahan dari Tuhan, ketika kami tunduk kepada apa yang harus kami lakukan sesuai dengan arahan Tuhan, maka Tuhan berjanji untuk memulihkan kami. Tuhan akan memulihkan dan memberkati kami. Maka satu keyakinan kami di dalam Tuhan, perjamuan kudus ini akan selalu menopang dan menguatkan kami. Tuhan akan selalu menjadi penolong bagi kami, untuk kami tetap kuat dan bertahan di dalam Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang kami alami, kami akan tetap mencari Tuhan. Meskipun sulit, meskipun sukar, kami tahu Tuhan akan menolong dan memampukan kami. Berkati kami dengan kuasa firman Allah. Kami yang lemah hari ini Tuhan sudah kuatkan dalam nama Yesus. Kami yang sakit dengan iman kami berkata kami sudah sembuh dalam nama Yesus. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Hiburkan kami yang lemah. Beri pertolongan dan anugerah-Mu, sehingga kami memiliki kekuatan untuk berjalan bersama dengan Tuhan di tahun yang penuh dengan kesulitan tanda tanya ini. Tapi jadikan ini pengubah segala sesuatu. Tahun ini akan menjadi tahun berkat bagi kami yang percaya dan mencari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Syukur haleluya. Tuhan yang
Baik Bapak Ibu, untuk nanti malam ada doa malam jam besok. Ya, besok hari Kamis ada doa malam di tempat ini jam 7 malam. Bagi jemaat yang berlibur, selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang masih sakit, kiranya tangan Tuhan yang menopang dan menolong mereka sehingga mereka dapat beraktivitas kembali dengan baik. Saya kira itu pengumuman yang saya sampaikan. Mari bersama kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan, seraya kami berharap dan berdoa kepada-Mu, memohon segala kemurahan, rahmat dan kemurahan Tuhan untuk selalu menopang dan menolong kami. Berkati kami, jemaat-jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Berkatilah usaha dan pekerjaan mereka, berkati rumah tangga dan keluarga mereka, berkati segala harapan-harapan yang telah mereka tancapkan kepada Tuhan. Berikan keberanian untuk bertindak lebih, sehingga tangan kemurahan Tuhan saja yang menopang dan menolong kami. Di tengah-tengah sukacita dan kebahagiaan kami memasuki tahun baru ini, ada rekan-rekan saudara dan saudara kami yang masih mengalami kelemahan tubuh. Hamba berdoa bagi Ibu Nina Angelina, Tuhan pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Ibu Maria, terus Engkau melawat dalam kuasa darah-Mu dalam nama Yesus. Engkau juga menolong Bapak Rudi, Opung Bonar, Oma Mariani, Ibu Simanjuntak. Tuhan terus jamah lawat mereka dalam nama Yesus. Keluarga Bapak Stephen, hamba berdoa bagi Ibu Pendeta Muda Kristiana, Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Berikan kekuatan dan kemampuan untuk terus meletakkan pengharapan kepada Tuhan, bahwa pertolongan kami hanya datang dari Tuhan, kesembuhan kami hanya datang dari Tuhan. Tuhanlah yang akan menyembuhkan kami dengan sempurna. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang berlibur hari-hari ini. Tuhan jaga lindungi pelihara kami. Kau jaga lawat kami sehingga kami dapat refreshing dengan baik. Hamba berdoa bagi Bapak Simanjuntak dan orang tua yang ada di Sumatera Utara. Biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terjadi, Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Hamba berdoa kiranya kasih dan anugerah Allah selalu menyertai kami sekalian. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang tidak dapat bersama dengan kami. Mungkin mereka ada dalam kelemahan tubuh, mungkin mereka sedang ada masalah, ada kesulitan kehidupan. Tetapi yang kami tahu, sebagaimana Tuhan menolong kami, Tuhan pun akan menolong mereka sekalian. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja-gereja-Mu dimanapun berada, berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah, Tuhan yang menyediakan semuanya. Tahun ini adalah tahun berkat bagi kami. Karenanya biarlah kami bersama bertumbuh dengan berkat dari Tuhan. Berkati tetangga kanan kiri kami, Bapak RT, Bapak RW, kelurahan kami. Tuhan yang melawat mereka dengan damai dan sejahtera. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama kata